Hoax atau yang biasa disebut dengan berita palsu kini semakin senter terdengar di dunia maya. Kemudian dalam menyebarkan pesan melalui media sosial, mempermudah hoax berkembang dengan cepat. Dalam hitungan menit saja, bisa dikatakan sudah dibagikan sebanyak ratusan kali oleh pengguna media sosial, atau yang disebut dengan netizen. Efeknya, orang-orang yang tidak mencari tahu kebenarannya jadi mudah terhasut dan bila dibiarkan bisa mengakibatkan kerusuhan. Sebagai netizen yang cerdas, tidak seharusnya semua berita yang tersebar ditelan dengan mentah-mentah begitu saja. Nah, sebelum itu mari kita perhatikan video berikut ini. Kominfo berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati, berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Nah teman-teman, dari video tersebut dapat kita simpulkan memang akhir-akhir ini tuh banyak banget informasi-informasi palsu yang tersebar di sosial media yang biasa disebut dengan hoax, ya hoax. Yang dimana hoax ini disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita nggak berhati-hati, netizen gampang banget buat keterima dengan hoax-hoax yang tersebar. Bahkan bisa saja netizen membantu buat menyebarkan hoax tersebut. Yang dimana hoax ini malah merugikan korban yang telah difitnah. Lalu, bagaimana ya cara buat kita tidak gampang untuk menerima hoax? Di sini saya akan menghimbau bagaimana cara kita agar tidak terpapar oleh hoax. Nah, rekan-rekan, yang pertama, kita itu harus hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati dulu alamat situs yang menyebarkan berita-berita hoax. Yang ketiga, kita itu harus dulu mencari fakta-fakta serta keaslian berita untuk mencari asal-usul berita tersebut. Yang keempat, ikut serta dalam grup anti-hoax. Nah, teman-teman, yang terakhir, bila kita menemukan berita hoax, kita dapat melaporkannya ke Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surel. Maka dari itu, ayo kita perangi hoax. Kontribusi kecil kita itu penting banget untuk mengingat keluarga kita yang mungkin terpapar oleh hoax. Untuk itu, ajak sebanyak mungkin untuk keluarga, teman, pacar kita untuk mendukung gerakan anti-hoax. Kalau dilakukan bersama kan, kita, masyarakat, dan netizen-netizen yang ada di media sosial itu tidak gampang untuk terhasut dengan berita-berita hoax. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop hoax. Telaah, teliti, tanggap. Saring dulu sebelum sharing.